Ijo, ijo, usahaku ijo, kolormu ijo, jadikan hidupku makmur dan kaya. Ijo, ijo, usahaku ijo, kolormu ijo, jadikan hidupku makmur dan kaya. Aku kaya, aku kaya, aku akan membeli apapun yang aku mau. Semoga aja ini awal yang baik untuk merubah hidup dan nasibku. Aduh, jualan gini-gini aja. Kadang sepi banget. Gak kayak pedagang yang lain. Dagangannya tiap hari rame pembeli. Apa yang kurang ya dari dagangan saya? Perasaan ini bubur kacang hijau saya enak-enak aja. Manisnya pas, kacangnya gak keras, tapi tetap aja gak laku. Udah Pak Salim, zaman sekarang semua harus instan. Masa mau hidup melarat? Ayo ikut ke jalan kami. Zaman sekarang masih ada loh pesugihan. Caranya mudah, hasilnya instan. Saya nggak bisa nih begini terus. Harus cari cara apapun agar jualan saya rame seperti orang-orang. Saya capek hidup melarat mulu. Saya ingin kaya secara cepat. Aduh, tiap hari belanja untungnya tipis banget. Modal keluar banyak. Gimana saya mau kaya kalau gini terus? Hei, kamu pria miskin. Hah, saya? Iya kamu, kemarilah, wahai pria miskin. Ceritakan permasalahan hidupmu. Aku akan membantumu. Kayaknya ini kesempatan besar buat saya. Saya yakin dia bukan orang biasa, tapi dia ini orang ajaib. Begini mbah, saya tuh jualan bubur kacang hijau, tapi tiap hari sepi banget. Jadinya untung saya tipis, malah lebih sering ruginya. Itu masalah kecil. Kamu mau kan dagangan kamu ramai dan dapat banyak duit? Mau mbah, saya mau banget. Dalam pesugihan ini, kamu harus memenuhi syaratnya agar usahamu selalu lancar. Saya memberi kamu pesugihan kolor hijau. Jika kamu tidak konsisten atau melanggar, maka jangan salahkan saya jika suatu saat kamu berada dalam masalah. Saya siap, Mbah. Saya siap menjalankan syarat apapun dari Mbah. Baiklah, setiap malam kamu harus memberi persembahan kepada makhluk yang akan membuatmu kaya raya. Setiap melakukan ritual, kamu harus menggunakan baju hijau. Kemudian, kamu harus menaruh satu mangkok bubur kacang di pohon belakang rumahmu. Beri beberapa helai rambutmu, lalu ucapkan mantra. Hijau, hijau, usahaku hijau, kolormu hijau. Jadikan hidupku makmur dan kaya. Saya pastikan jika kamu konsisten, kamu akan bergelimang harta. Baik mbah, makasih banyak sudah menolong saya. Saya pasti akan konsisten untuk menjalankan syarat tersebut. Baiklah, silakan pergi. Saya mau mencari pasien selanjutnya. Semoga ini bisa merubah nasib hidup saya. Saya akan kaya raya dan bisa membeli apapun yang saya impikan. Saatnya membaca mantra yang sudah diberi Mbah Dukun tadi. Ijo, ijo, usahaku ijo, kolormu ijo, jadikan hidupku makmur dan kaya. Ijo, ijo, usahaku ijo, kolormu ijo, jadikan hidupku makmur dan kaya. Aku kaya, aku kaya, aku akan membeli apapun yang aku mau. Semoga aja ini awal yang baik untuk merubah hidup dan nasibku. Boleh mas, silakan. Mau berapa porsi? Mau 1 porsi ya pak, campur aja. Semuanya dipakein ya pak. Oke, ditunggu ya mas. Oke pak, Pak Salim nih hebat ya. Buburnya makin enak aja. Ditambah yang beli sekarang rame. Kayaknya saya kalau kesiangan dikit aja udah gak kebagian bubur kacang hijaunya nih. Bisa aja mas. Serius pak, Pak Salim pakai resep baru ya. Ini bener-bener enak bubur kacang hijaunya. Gak ada yang bisa nandingin deh bubur kacang hijau Pak Salim. Aduh mas, jangan berlebihan gitu mujinya. Saya ini pakai resep turun-temurun. Cuma ada beberapa yang saya ubah dan saya racik sendiri sih. Wah, pantas aja jadi enak. The best banget lah pokoknya. Udah murah, porsinya banyak, enak banget lagi. Makasih ya mas. Ini mas pesenannya. Pak Salim, 3 ya dibungkus. Bu Santi, bentar ya bu. Rame ya Pak sekarang, keren deh Pak Salim. Kayaknya ada resep baru nih.
Wah, iya nih Bu. Alhamdulillah, lumayan lah buat nambah-nambah. Hehehe. Pertahanin ya Pak, pasti bakal sukses ini. Malah kalau bisa buka cabang di berbagai daerah. Amin Bu, amin. Makasih ya doanya. Ya udah, saya pergi dulu ya. Makasih ya Pak. Iya Bu, makasih juga saya. Emang manjur banget deh mantra dari Mbah Dukun itu. Kalau gini kan aku bisa beli mobil baru, rumah baru, semuanya baru. Sekarang hartaku melimpah, uangku banyak, aku bisa beli apapun yang aku mau. Semua orang di negeri Sipira udah suka sama bubur kacang ijoku. Bagus Salim, kamu sudah mengikuti jalanku. Salim, perbuatan kamu sekarang akan merugikan dirimu di kemudian hari. Sebaiknya segeralah bertobat sebelum semuanya terlambat. Alah, gak usah sok baik kamu. Manusia hanya mementingkan kenikmatan saja. Apapun caranya pasti akan dilakukan. Tidak peduli itu salah atau benar. Kamu udah berani menghasut dia ke jalan yang tidak benar. Seharusnya dia bisa lebih bersabar lagi agar mendapatkan hikmat yang lebih besar dari ini. Zaman sekarang manusia hanya ingin yang instan-instan aja. Sifat sabar manusia sudah tidak ada lagi dalam tubuhnya. Yang ada hanya sifat serakah saja. Aku harus konsisten menjalankan ritual ini agar hartaku semakin berlimpah. Apapun akan kulakukan agar aku bisa semakin kaya raya. Kacang hijaunya ya 10 kilo mas, kayak biasa. Pak Salim, sekarang kalau belanja kacang udah banyak banget nih. Makin rame ya Pak? Ya begitulah mas. Namanya juga usaha, kadang naik kadang turun. Kemarin kan lagi turun-turunnya. Benar Pak, roda kehidupan tuh terus berputar. Saya juga ikut senang kalau penjualan Pak Salim semakin rame. Jadi nularnya ke saya juga nih Pak. Karena kan Pak Salim beli kacang hijaunya di saya. Hehehe. Saya pikir saya doang loh Mas yang ngalamin kayak gitu. Ternyata banyak ya. Banyak Bu, saya sampai gonta-ganti sampo tetap aja rontok parah rambutnya. Semenjak makan bubur Pak Salim, rontok banget rambut saya. Anak saya juga Mas, padahal rambutnya lebat banget, jadi rontok terus semenjak makan bubur kacang ijonya Pak Salim. Aduh, jadi takut mau beli lagi. Takut ada apa-apanya ya Bu. Tapi emang belakangan ini bubur kacang ijo Pak Salim sih enak banget ya. Waduh, gak marah tuh Pak, dagangannya diomongin. Ya marah juga buat apa Mas? Kalau emang mereka target saya juga kan pasti bakal beli terus ke saya. Emang hebat Pak Salim ini, tetap rendah hati loh dan sabar walaupun dagangannya dihina orang lain. Harus Mas, itu adalah kunci kesuksesan. Nikmat banget hidup ini. Uang ada, utang udah kebayar semua. Kerjaan cuma jual bubur kacang ijo tapi udah bisa beli si Black itu lagi parkir di depan. Pak Salim, tolong dong tanggung jawab. Rambut saya jadi rontok terus semenjak makan bubur kacang hijau Bapak. Loh, ada apa ini ya Mas Ridwan? Malam-malam kok datang-datang begini marah-marah. Nanti tetangga saya keberisikan loh. Halah, nggak usah banyak omong Pak. Gimana ini rambut saya? Makin hari makin habis gara-gara makan bubur kacang hijau Bapak. Kok jadi nyalahin saya Mas? Emangnya saya nyampur yang aneh-aneh ke dagangan saya? Saya nggak mau tahu ya Pak. Pokoknya saya mau Bapak tanggung jawab. Nggak cuma saya yang mengalami ini. Pelanggan Bapak yang lain juga ngalamin hal yang sama. Jangan-jangan Bapak bener ya nyampur yang aneh-aneh. Loh Mas, mungkin kalian aja kali yang salah pakai sampo. Emangnya ada bukti kalau saya macem-macem sama dagangan saya sendiri? Udah, pergi sana dari rumah saya. Saya juga nggak maksa orang buat beli dagangan saya ya. Toh kalian yang bolak-balik beli. Udah sana pergi, saya mau istirahat. Sebenarnya aku juga penasaran sih sama apa yang terjadi. Kenapa semua pelangganku banyak yang komplain ya rambutnya rontok? Apa aku salah nih dalam jalanan ritualnya? Itu makhluk apaan ya? Apa itu yang bantuku agar aku bisa jadi kaya ya? Tapi kenapa rambut yang dia makan malah berubah jadi daging? Rasakan Salim, kamu akan hidup dalam kesengsaraan. Apa yang kamu nikmati ini tidak akan lama. Lambat laun kamu akan habis. Apa yang telah kamu lakukan, makhluk itu akan semakin kuat dan kamu akan semakin lemah.
Aku harus buru-buru pergi daripada makhluk itu melihatku dan makan aku. Semua kok aneh ya. Pas kesepakatan dukun itu gak bilang apa-apa tentang tumbal atau sejenisnya. Ditambah ada makhluk yang mengerikan itu di lapakku. Atau ini ada hubungannya dengan keluhan para pelangganku tentang rambut mereka yang semakin lama semakin rontok. Kamu tidak boleh meninggalkan pesugihan ini. Ini sudah konsekuensi yang harus kamu terima. Jika kamu meninggalkan pesugihan ini, maka hidupmu akan hancur beserta tubuhmu ikut hancur. Tapi ini nggak ada dalam kesepakatan. Perjanjian di awal kan saya cuma disuruh beri persembahan semangkuk bubur dan helai rambut saya di setiap malam. Ya memang, namun semakin lama usahamu semakin maju. Semakin kamu kaya, semakin besar persembahan yang harus kurasakan. Hanya orang lain yang menjadi santapan persembahanku. Bahkan tubuhmu akan kunikmati. Ya ampun, Pak Salim, Bapak sakit. Bu Santi, enggak Bu. Kalau sakit kan nggak mungkin saya nyapu halaman begini. Tapi kok kayak orang sakit, Pak? Badannya nggak seseger dulu. Lagi stres apa, Pak? Nggak stres Bu, saya biasa aja. Saya nggak ngerasa sakit juga. Hehehe. Pak, apa Bapak sudah mendengar keluh kesah pelanggan Bapak yang lain? Iya Bu, saya udah dengar. Apa Bu Santi ngalamin juga? Jujur, iya Pak. Maaf sekali. Makanya saya nggak berani membeli bubur kacang ijo punya Bapak lagi. Iya Bu, saya juga udah hampir seminggu berhenti jualan. Bukannya apa-apa, cuma karena banyak yang komplain kayak gitu Bu, saya jadi nggak berani berjualan bubur kacang hijau. Ya walaupun penjualan saya belakangan ini lagi berkembang pesat. Bagus deh Pak kalau sadar. Tanpa Bapak sadari dagangan Bapak banyak merugikan orang. Iya Bu, saya minta maaf ya Bu atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Saya curiga kalau Pak Salim memakai pesugihan. Entah pesugihan apa yang dia gunakan. Namun saya harus tetap waspada. Saya nggak mau jadi tumbal. Ya udah Pak, kalau gitu saya pergi dulu ya. Aku harus berhentiin pesugihan ini nih. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam kenikmatan, namun merugikan banyak orang. Apapun cara dan risikonya, aku harus tetap menghentikan ini. Aku harus menyudahi ini semua. Apapun yang terjadi, aku harus terima. Aku sadar sesuatu yang kita jalani bukan dari hal baik, maka akan merugikan banyak orang dan diri sendiri. Semua kenikmatan, kemakmuranku hanya bertahan sementara. Aku siap untuk hancur. Aku nggak mau rugikan banyak orang lebih lama. Tidak, panas, tolong, panas. Panas sekali ini. Manusia zaman sekarang memang hanya ingin hasil yang cepat tanpa mau usaha. Semua yang berawal dari hal buruk maka akan berakhir dengan buruk. Manusia yang imannya lemah akan mudah tergoda oleh hal-hal yang sesat. Seperti Pak Salim, sangat mudah tergoda oleh tawaran yang saya berikan. Ada apa ini? Kenapa Pak Salim? Lama nggak kelihatan juga ya? Ada apa ini Mas? Kenapa Pak Salim? Padahal saya mau beli bubur kacang ijonya yo. Padahal baru kemarin saya ketemu Pak Salim. Tubuhnya terlihat kurus, kayak orang sakit. Entah kenapa badannya itu habis, kurus banget. Emang kalian gak curiga? Dari banyaknya keluhan pelanggan Pak Salim semuanya sama tentang rambut. Ditambah rambut Pak Salim yang semakin hari semakin botak dan tubuhnya semakin hari semakin kurus. Iya benar, saya jadi semakin yakin kalau selama ini Pak Salim melakukan hal yang aneh-aneh. Apa ini? Kenapa banyak sekali rambut yang terbang dan berserakan juga di area lapak ini? Aduh Mas, saya merinding. Saya yakin pasti Pak Salim pakai pesugihan. Udah saya mau pulang, merinding banget. Serem banget ya. Zaman sekarang maunya cepet doang, gak mau usahanya. Udah saya juga mau pergi, takut banget. Semuanya kelihatan aneh ya. Apa ini pertanda hilangnya Pak Salim? Beliau hilang tanpa jejak, yang buat semua orang berasumsi jelek tentang beliau. Lagi zamannya pesugihan Mas. Lebih baik kita pergi aja yuk dari sini daripada kita kena sial.